Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan membawa kalian mendengarkan sebuah kisah yang penuh dengan misteri dan teror. Sebuah cerita yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum mendekati rumah kosong di ujung desa. Kisah ini berjudul Tumbal Rumah Laknat. Di ujung desa Rimbajaya, terdapat sebuah rumah besar yang kini ditelan waktu. Rumah itu berdiri seperti raksasa yang menantang siapa saja yang berani mendekat. Dulu, rumah itu milik keluarga Wijaya, keluarga terkaya di desa. Namun, mereka menghilang secara misterius 30 tahun lalu, meninggalkan cerita-cerita horor yang terus berkembang. Orang-orang yang lewat sering mendengar suara langkah kaki atau tangisan lirih dari dalam rumah itu. Namun, setiap kali mereka mencoba mendekat, rasa takut selalu menghentikan langkah mereka. Desa itu akhirnya menerima bahwa rumah Wijaya bukan tempat untuk manusia. Andi, seorang jurnalis muda yang baru saja kehilangan pekerjaan di kota. Andi mendengar tentang rumah tua ini dari seorang temannya. Andi melihatnya sebagai kesempatan untuk kembali menulis. Tanpa banyak pertimbangan, Andi berangkat ke desa itu dengan tekad untuk membongkar misteri rumah Wijaya. Hari pertama di desa terasa biasa saja. Warga desa menyambut Andi dengan ramah, meskipun banyak yang tampak canggung saat dia menyebutkan niatnya untuk menyelidiki rumah Wijaya. Kamu yakin mau masuk ke rumah itu? Tanya Pak Darman, pemilik rumah tempat Andi menginap. Andi mengangguk dengan percaya diri. Saya jurnalis, Pak. Ini pekerjaan saya. Pak Darman hanya menggeleng pelan. Rumah itu punya cerita sendiri, nak. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu mungkin jadi bagian dari ceritanya. Andi menganggap peringatan itu sebagai bumbu cerita. Malam itu, dia mulai mempersiapkan peralatan berupa kamera, senter, perekam suara, dan buku catatan. Andi memasuki rumah Wijaya tepat saat tengah malam. Udara malam yang dingin menyelimutinya. Tetapi, rasa penasaran lebih mendominasi daripada rasa takut. Pintu rumah yang besar itu terbuka dengan suara derit panjang. Di dalam, rumah itu terasa lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Ruangan utama dihiasi dengan perabotan kayu tua dan foto-foto keluarga yang tergantung di dinding. Salah satu foto itu menarik perhatian Andi. Potret keluarga Wijaya dengan wajah serius. Saat Andi mendekat untuk memotret foto itu, dia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Andi berhenti sejenak. Langkah itu terdengar ringan, seperti langkah seorang anak kecil. Siapa di sana? Andi berseru, meskipun dia tahu tak akan ada jawaban. Merasa tertantang, Andi menaiki tangga menuju lantai 2. Lorong di atas panjang dan gelap, dengan beberapa pintu di setiap sisi. Salah satu pintu terbuka sedikit,
memperlihatkan ruangan dengan kursi koyak di tengahnya. Kursi itu bergerak perlahan, meskipun udara di ruangan itu terasa berat dan diam. Di sudut ruangan, Andi melihat sebuah boneka tua tergeletak di lantai. Boneka itu tampak lusuh, dengan satu mata yang hilang. Ketika dia mencoba mendekat untuk mengambil gambar, suara anak kecil terdengar di belakangnya. Kembalikan bonekaku. Andi berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Andi mencoba mencari informasi tentang keluarga Wijaya. Dia mengunjungi perpustakaan kecil di desa itu dan menemukan beberapa artikel lama yang menyebutkan tentang keluarga tersebut. Keluarga Wijaya ternyata tidak hanya dikenal sebagai orang kaya, tetapi juga sebagai keluarga yang penuh misteri. Sang kepala keluarga, Pak Wijaya, disebut-sebut memiliki ketertarikan pada ilmu hitam. Beberapa warga bahkan percaya dia melakukan ritual aneh di rumahnya. Namun, artikel yang paling menarik perhatian Andi adalah laporan polisi tentang hilangnya keluarga itu. Menurut laporan, malam sebelum mereka menghilang, tetangga mendengar jeritan dan suara gaduh dari rumah Wijaya. Ketika polisi datang keesokan harinya, mereka hanya menemukan darah di beberapa ruangan, tetapi tidak ada tubuh sama sekali. Malam berikutnya, Andi kembali ke rumah itu. Kali ini, dia memutuskan untuk menjelajahi bagian yang kemarin tidak sempat dia periksa. Setelah berjam-jam berkeliling, dia menemukan pintu kecil yang tersembunyi di belakang lemari tua. Pintu itu mengarah ke ruang bawah tanah yang gelap dan berbau apek. Dengan senter di tangan, Andi turun ke ruangan itu. Dinding-dinding ruangan bawah tanah dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang terlihat seperti tulisan kuno. Di tengah ruangan, ada meja dengan lilin-lilin yang sudah meleleh dan sebuah buku besar. Saat Andi membuka buku itu, dia terkejut. Namanya tertulis di salah satu halaman. Andi Wijaya. Gumamnya. Bagaimana bisa namaku ada di sini? Gumam Andi. Dia membaca lebih lanjut dan menemukan bahwa buku itu adalah jurnal Pak Wijaya. Di dalamnya, Pak Wijaya menulis tentang perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan. Namun, ketika waktunya membayar perjanjian itu, dia mencoba melarikan diri dan menyebabkan seluruh keluarganya dikutuk. Saat Andi hendak keluar dari ruang bawah tanah, dia mendengar suara langkah kaki di tangga. Lampu senternya berkedip-kedip dan suhu ruangan semakin dingin. Akhirnya kamu kembali. Suara berat itu bergema di seluruh ruangan. Andi melihat bayangan besar muncul di depannya. Bayangan itu menyerupai sosok Pak Wijaya, tetapi wajahnya tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Kamu adalah aku. Kamu kembali untuk menyelesaikan apa yang sudah aku mulai, kata suara itu. Andi mencoba melarikan diri, tetapi pintu ruang bawah tanah terkunci. Seluruh ruangan bergetar dan lilin-lilin di meja menyala sendiri. Boneka tua yang dia lihat sebelumnya
kini muncul di tangannya, dan suara anak kecil berbisik di telinganya. Kamu tidak akan pernah keluar. Pagi harinya, Pak Darman menemukan kamera dan buku catatan Andi di depan pintu rumah Wijaya. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Andi. Beberapa minggu kemudian, seorang penduduk desa melaporkan melihat seorang pria berdiri di jendela lantai atas rumah Wijaya. Wajah pria itu tampak familiar, tetapi berbeda. Itu adalah wajah Andi, tetapi dengan ekspresi dingin dan kosong. Andi kini menjadi bagian dari rumah itu, seperti keluarga Wijaya sebelum dia. Rumah itu tidak pernah benar-benar kosong, hanya terus menunggu penghuni baru untuk meneruskan kutukan yang tak pernah selesai. Setelah beberapa hari berlalu tanpa kabar, warga desa mulai menyadari bahwa Andi tidak kembali. Pak Darman, orang terakhir yang melihatnya, merasa bersalah karena tidak menghentikan pemuda itu. Beberapa warga menduga Andi melarikan diri dari desa, tetapi Pak Darman tahu lebih banyak. Andi pasti masih di dalam rumah Wijaya. Namun, tidak ada yang cukup berani untuk mencarinya. Rumah itu terlalu angker, dan warga desa lebih memilih membiarkan rumah itu tertutup rapat, seperti luka lama yang tidak ingin disentuh. Hingga suatu malam, seorang wanita muda bernama Sinta tiba di desa. Dia adalah adik Andi. Sinta seorang perawat yang tinggal di kota. Sinta merasa ada yang tidak beres ketika Andi tidak menghubunginya selama beberapa hari. Ketika dia mengetahui bahwa Andi mengunjungi rumah Wijaya, Sinta memutuskan untuk mencarinya. Pak Darman mencoba mencegahnya. Jangan lakukan ini, nak. Kalau kakakmu benar-benar ada di sana, lebih baik kita panggil bantuan. Namun, Sinta tidak peduli. Kalau tidak ada yang mau membantu, saya akan masuk sendiri. Sinta memasuki rumah Wijaya dengan hati-hati, tidak seperti Andi. Dia membawa peralatan yang lebih baik, lampu kepala, tali pengaman, dan sebuah tas medis. Meski demikian, dia tidak siap untuk apa yang dia temui di dalam. Ruangan-ruangan di rumah itu terasa lebih suram dari yang dia bayangkan. Bau apek dan debu yang tebal membuatnya sulit bernapas. Dia memanggil nama Andi berkali-kali, tetapi hanya suara angin yang menjawabnya. Saat dia memeriksa lantai atas, dia menemukan kamera milik Andi tergeletak di lantai. Saat dia memutar rekaman di dalamnya, dia melihat klip terakhir yang direkam Andi. Bayangan seorang pria yang berdiri di belakangnya di ruang bawah tanah, dengan mata merah menyala. Sinta tersentak, tetapi dia tahu ini berarti Andi benar-benar ada di rumah itu. Dia memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Sinta menemukan buku besar yang pernah dilihat Andi. Namun, kali ini buku itu terbuka di halaman yang berbeda. Di sana tertulis sebuah instruksi untuk membatalkan kutukan yang mengikat rumah itu. Ritual itu memerlukan pengorbanan. Satu nyawa harus diberikan untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam rumah itu. Saat Sinta membaca buku itu, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Andi berdiri di ujung ruangan. Tetapi,
Wajah Andi tidak seperti yang dia ingat. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan seringainya tidak wajar. Andi, Sinta memanggil. Andi hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kenapa kamu datang, Sinta? Kamu seharusnya tidak ada di sini. Sinta mendekatinya, tetapi tubuh Andi tiba-tiba bergerak cepat seperti bayangan. Dia berdiri hanya beberapa inci dari wajah Sinta. Kamu ingin membebaskanku? Tanyanya dengan suara yang dingin. Sinta mulai menyadari bahwa Andi bukan lagi dirinya. Arwah Pak Wijaya telah menguasai tubuh kakaknya. Jiwa asli Andi terjebak di dalam rumah ini bersama dengan keluarga Wijaya yang lain. Andi atau Pak Wijaya menjelaskan segalanya. Aku membuat perjanjian untuk kekayaan. Aku diberi waktu 30 tahun untuk menikmati hidupku. Tetapi aku melanggar perjanjianku. Mereka mengambil keluargaku. Dan kini aku mengambil tubuh kakakmu. Sinta tidak percaya. Andi, lawan dia. Kamu tidak bisa membiarkan dirimu dikendalikan. Namun, Andi hanya tertawa. Andi sudah tidak ada. Hanya aku yang tersisa. Sinta tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Andi adalah dengan menyelesaikan ritual yang ditulis buku itu. Dia membutuhkan bahan-bahan tertentu yang sebagian besar sudah ada di ruang bawah tanah. Lilin, simbol-simbol yang dilukis di lantai, dan sebuah benda yang memiliki hubungan darat dengan orang yang terkutuk. Sinta mengambil pisau kecil dari tas medisnya dan memotong jari Andi, berharap darah itu cukup untuk menyelesaikan ritual. Andi atau arwah Pak Wijaya berteriak marah, tetapi dia tidak bisa menghentikan Sinta yang sudah mulai membaca mantra dari buku itu. Ruangan mulai bergetar. Suara jeritan bergema di seluruh rumah, seolah-olah puluhan jiwa berbicara sekaligus. Sinta hampir kehilangan konsentrasi, tetapi dia terus membaca. Saat mantra terakhir selesai, Andi terjatuh ke lantai. Wajahnya berubah kembali menjadi seperti semula, tetapi dia tampaknya lemah dan kebingungan. Sinta, apa yang terjadi? Namun, sebelum Sinta bisa menjawab, bayangan besar muncul di tengah ruangan. Itu adalah sosok Pak Wijaya dalam wujud aslinya, hitam dengan mata merah menyala dan tubuh penuh luka. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Sinta menyadari sesuatu dari buku itu. Ritual itu membutuhkan nyawa, bukan hanya untuk membebaskan arwah, tetapi juga untuk menutup pintu antara dunia manusia dan dunia gaib. Tanpa pikir panjang, dia mengambil pisau yang dia gunakan tadi dan menancapkannya ke dadanya sendiri. Andi, pergilah. Aku akan menyelamatkanmu. Teriak Sinta. Andi mencoba menghentikan, tetapi sudah terlambat. Tubuh Sinta ambruk ke lantai, sementara bayangan Pak Wijaya perlahan menghilang bersama jeritan-jeritan lain di rumah itu. Rumah Wijaya mulai runtuh, seolah-olah seluruh strukturnya tidak bisa lagi menopang dirinya sendiri. Andi berlari keluar, tepat sebelum rumah itu benar-benar hancur menjadi puing-puing. Beberapa minggu kemudian, Andi kembali ke desa
untuk memberikan penghormatan terakhir kepada adiknya. Rumah Wijaya kini hanya berupa reruntuhan, dan desas-desus tentang kutukan itu perlahan menghilang. Namun, Andri tahu kebenarannya. Sinta telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, dan dia tidak akan pernah melupakan pengorbanan itu.